Dan biarlah hari ini juga kita melihat ke atas. Biarlah kita melihat hari ini dengan berharap bahwa akan dapat sesuatu dari Tuhan hari ini. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Kembali pagi hari ini saya ajak setiap kita renungkan firman. Saya ajak setiap kita menyerahkan diri kita dipimpin firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang berkuasa yang menuntun kita. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri, dan ketika Tuhan beserta kita, siapa lawan kita? Dan di pagi hari ini saya rindu membagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Harusnya kita bisa melihat dengan harapan. Harusnya cara kita melihat adalah cara kita melihat dengan harapan. Kisah Rasul 3 bercerita tentang ada orang lumpuh. Mencatat fakta sejarah, ada orang lumpuh yang tiap-tiap hari dibawa oleh keluarganya ke gerbang bait Allah yang namanya Gerbang Indah untuk meminta sedekah. Dan pada saat itu ada Petrus dan Yohanes yang hendak naik ke bait Allah. Kemudian orang ini menatap Petrus dan Yohanes. Cara dia menatap kita lihat di Kisah Rasul 3 ayat 5 dikatakan, lalu orang itu menatap mereka, Petrus dan Yohanes, dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ia melihat dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Walaupun yang ia harapkan hanyalah uang receh, uang yang ada di sakunya Yohanes ataupun Petrus. Tapi pada hari itu Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Apa yang aku punya, aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus bangkitlah dan berjalanlah. Kemudian orang itu berdiri, Petrus dan Yohanes membantu dia, memegang tangannya untuk berdiri, berjalan, melompat, dan masuk ke bait Allah bersukacita, bergirang. Cara dia menatap dengan harapan. Walaupun dia berharap yang kecil, tapi dia mendapatkan jawaban dari harapannya jauh lebih besar daripada apa yang dia harapkan. Saya nggak tahu masalahmu apa hari ini. Saya tidak tahu apa yang sedang kau hadapi hari ini. Tapi biarlah engkau melihat ke atas sama seperti orang ini, melihat ke arah Petrus dan Yohanes, melihat dengan mengharapkan dapat sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Dan biarlah hari ini juga kita melihat ke atas. Biarlah kita melihat hari ini dengan berharap bahwa akan dapat sesuatu dari Tuhan hari ini. Caramu melihat bisa mengalami terobosan. Saya akan bagikan 3 cara melihat untuk kita mengalami terobosan di area kehidupan setiap kita, di area hidup setiap kita. Karena waktu kita datang kepada Tuhan, kita melihat ke atas. Alkitab katakan Ibrani 4 ayat 16 bahwa Dia menyediakan pertolongan yang tepat pada waktunya, pertolongan yang penuh anugerah dan kasih-Nya yang akan ditunjukkan buat kita, menolong kita pada waktunya. Dan saya percaya pagi hari ini Tuhan mau tolong kita, apapun masalah kita, apapun tantangan kita, ketika kita bisa melihat dengan harapan, melihat dengan berharap. Yang pertama, lihatlah masalahmu sebagai peluang. Saya mencatat, lihat masalahmu sebagai peluang. Ada kisah yang luar biasa selama Perang Dunia Kedua, Jenderal Creighton Abrams dan pasukannya satu kali dikepung musuh dari segala arah. Jenderal ini dikepung musuh dan pasukannya dikepung musuh dari segala arah. Tapi jenderal ini berkata kepada pasukannya, hari ini kita punya kesempatan menyerang musuh dari segala arah. Dia bukan mengeluh, dia bukan berkata kita dikepung dari segala arah, tapi dia melihat itu sebagai kesempatan. Hari ini kita bisa menyerang, kita ada dalam posisi menyerang musuh dari segala arah. Dan saya percaya ini adalah cara pandang yang Tuhan mau, cara melihat yang Tuhan mau ada di hidup kita. Melihat dengan harapan akan mengalami kemenangan. Yakobus pasal 1 ayat 2 dikatakan seperti ini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3 dikatakan seperti ini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan
ketekunan. Setiap tantangan, setiap masalah adalah kesempatan untuk kita bertumbuh dalam iman. Tuhan dapat mengubah setiap kesulitan menjadi jalan menuju kemenangan. Jadi hari ini mungkin ada masalah di hidupmu, hari ini mungkin ada tantangan di hidupmu. Lihat itu sebagai kesempatan melihat mujizat dari Tuhan. Lihat itu sebagai kesempatan untuk engkau bisa berharap, Tuhan, aku mau lihat apa yang tidak bisa aku kerjakan, tidak bisa orang kerjakan, tapi yang Tuhan bisa kerjakan untuk menolongku di dalam masalah yang sedang aku hadapi. Caramu melihat bisa menghasilkan mujizat. Melihatlah dengan harapan. Lihat masalahmu sebagai peluang melihat mujizat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat orang di sekitarmu bukan sebagai beban yang membuat kita kadang-kadang tidak menikmati pertemanan, pergaulan kita atau hubungan kita dengan sesama. Kita melihat sesama kita sebagai beban, tapi lihatlah sesama kita sebagai berkat. Saya ulang, lihatlah sesama kita sebagai berkat. Filipi 1 ayat 3, Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat kamu. Kalau saudara belajar dari sejarah Paulus di Filipi, orang-orang di Filipi, jemaat Filipi bukanlah jemaat yang sempurna. Namun Paulus tetap bersyukur dengan keberadaan mereka, bukan berfokus pada kelemahan mereka. Paulus justru bisa melihat mereka bukan sebagai beban, melihat mereka sebagai berkat yang ditempatkan di sekitar Paulus. Jangan lihat orang-orang di sekitarmu sebagai orang yang harus diperbaiki, dikoreksi. Tapi lihatlah orang-orang di sekitarmu sebagai orang yang ditempatkan Tuhan untuk engkau mengenal berbagai karakter dan engkau bisa belajar lebih banyak bagaimana karakter orang dan bahkan menghandle, menangani karakter orang. Kau tahu caranya si A ditangani seperti apa sehingga bisa berubah, si B ditangani seperti apa sehingga bisa jadi lebih baik lagi. Roma 15 ayat 7 bilang seperti ini. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Sama seperti Kristus juga melihat kita, tidak melihat sebagai beban, tapi melihat sebagai berkat, sehingga Tuhan sabar terhadap kita, Tuhan bisa menangani kita dengan baik dan kita diubahkan. Lihat orang di sekitarmu bukan sebagai beban, lihat orang di sekitarmu sebagai berkat, sehingga engkau bisa menikmati orang-orang yang yang Tuhan tempatkan di sekitarmu. Dan saya percaya, sehingga di sesulit apapun tantangan, beda karakter tiap orang, itu tidak membuatmu susah hati. Sukacitamu tetap ada karena caramu melihat dengan harapan. Orang di sekitarmu bisa memberimu pelajaran, orang di sekitarmu bisa mengajarmu, bisa membuatmu bertumbuh dalam iman. Bahkan orang di sekitarmu bisa membuatmu tertantang untuk menangani mereka dan mengubah mereka. Kalau saudara bisa memandang dengan cara yang seperti ini, saya percaya tidak ada ketakutan atau tidak ada tawar hati, kecewa yang berkuasa atas hatimu, tapi sukacita justru meluap di tengah-tengah pergaulanmu, di tengah-tengah hubunganmu dengan sesama. Caramu melihat bisa membuat terobosan di berbagai area hidupmu. Yang ketiga, terakhir, saya mengingat hal ini, saya mencatat di catatan saya, lihat kondisimu dengan mata iman. Lihat kondisimu dengan mata iman. Jangan lihat dengan mata logika semata, tapi lihat dengan mata iman, karena iman melampaui logika. Dikatakan seperti ini 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Seburuk, sekacau apapun keadaanmu hari ini, percayalah itu bisa berubah. Semenakutkan apapun yang kau hadapi hari ini, percayalah itu bisa berubah. Percayalah Tuhan bisa mengubah keadaan semudah membalikan telapak tangan. Percayalah ada Tuhan yang ingin kamu melihat perubahan di dalam hidupmu.
2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan seperti ini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan kekal. Yang kelihatan sakit penyakit, ada surat utang. Yang kelihatan ada kesulitan, ada tantangan. Yang kelihatan sementara bisa berubah. Yang tidak kelihatan penggenapan janji Tuhan mungkin tidak terlihat oleh mata jasmanimu, tapi itu kekal, itu pasti terjadi. Tuhan pasti genapi janjinya, karena Tuhan yang berjanji, Dia setia akan janjinya, tidak mungkin mengingkari janjinya. Kalau Dia berjanji menolong kita, Dia akan tolong kita. Kalau Dia berjanji akan memelihara kita, Dia akan memelihara kita. Apapun yang kau hadapi hari ini, percayalah itu bisa berubah. Lihatlah dengan mata iman. Letakkan yang sementara itu di bawah, dan yang kekal itu di atas. Penggenapan janji Tuhan itu di atas. Itu menguasai masalahmu. Sehingga saya percaya kalau engkau bisa melihat seperti ini, bisa melihat masalahmu seperti ini, sukacita juga ada di hatimu. Engkau bisa enjoy life, engkau bisa menikmati hidup. Dan saya percaya di hari ini Tuhan mau kita menatap, melihat. Apa yang kita lihat hari ini sangat penting. Melihat bukan biasa, tapi melihat dengan harapan. Saya tidak tahu masalahmu apa yang kau lihat hari ini, tapi firman Tuhan mengajakmu melihat dengan harapan, mendapat sesuatu dari Tuhan. Yang kau hadapi hari ini ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan bagimu. Haleluya. Naikkan syukur, Dia Tuhan yang selalu menyemangati kita, selalu menguatkan kita, selalu membuat kita bersuka cita. Dia Tuhan yang tidak rela kalau kita cemas, takut, khawatir. Dia Tuhan yang senang jika kita bersuka cita dan bisa menikmati hidup ini. Haleluya. Mari naikkan syukur, datang di hadapan Tuhan. Naikkan syukur, katakan terima kasih kepada Tuhan untuk firman-Nya. Terima kasih Tuhan, kami boleh pagi ini belajar melihat dengan harapan. Karena orang lumpuh di Kisah Rasul 3 menatap dengan harapan dan dia mendapatkan lebih dari apa yang dia harapkan. Kami percaya kalau kami bisa melihat dengan harapan, Tuhan jawab harapan kami jauh lebih banyak, lebih hebat dari yang sanggup kami doa dan pikirkan. Berkati setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word di pagi hari ini. Jangan ada yang terlewat, Tuhan lawat, Tuhan jamah. Biarlah di hari ini Tuhan, setiap harapan anak-anak-Mu dijawab. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Bahkan hamba berdoa Tuhan Yesus, setiap rumah tangga dipulihkan, anak-anak muda, Tuhan buka jalan untuk sekolah, kuliah, karir, bahkan pekerjaan mereka. Dan apa yang jadi kebutuhan keperluan umat-Mu, Tuhan menyediakan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Aku melihat tantangan hari ini dengan berharap Tuhan buka jalan, Tuhan beri kemenangan. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini kepada teman, sahabat, keluargamu, dan biarlah lebih banyak orang diberkati di pagi hari ini. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you